Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Tutsani dari kelompok 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 1 kewirausahaan 2. Anda berniat mendirikan perusahaan startup. Bagaimana langkah saudara dalam menentukan lokasi bisnis? Ketika kita ingin mendirikan suatu perusahaan startup, kita juga memerlukan langkah dalam menentukan lokasi bisnis seperti: yang pertama, lokasi usaha yang mudah terlihat oleh pengunjung, agar orang-orang di sekitar kita dapat dengan mudah untuk mengunjungi. Yang kedua, akses yang mudah dijangkau untuk kenyamanan konsumen ketika akan menuju lokasi ke usaha kita. Yang ketiga, infrastruktur fasilitas bangunan yang memadai, seperti memperhatikan layanan listrik dan fasilitas penunjang lainnya, agar nantinya kita tidak perlu mengeluarkan uang lebih lagi untuk merenovasinya. Yang keempat, harga sewa beli sesuai dengan budget kita. Ketika kita hanya memiliki modal yang masih sedikit, maka kita akan mencari bangunan yang memiliki biaya sewa rendah. Yang kelima, memilih lokasi usaha yang tingkat kompetisinya rendah. Bagaimana Anda juga mencari sumber-sumber pemodalan dan bagaimana mengelolanya? Salah satunya adalah mengajukan pinjaman ke bank investor atau pihak manapun yang bersedia meminjamkan uangnya untuk startup kita. Dapat juga dengan mencari rekan bisnis. Karena memiliki rekan bisnis, maka untuk mencari modal usaha menjadi lebih ringan. Dengan menawarkan keuntungan yang menjanjikan kepadanya dan memberitahu rencana bisnis kita untuk kedepannya seperti apa. Karena ketika kita sudah mendapatkan modal, tentu kita harus pintar-pintar dalam mengelolanya. Dengan cara kita harus fokus sama suatu bisnis yang kita jalani, lalu kurangi dalam berhutang yang nantinya akan menyulitkan usaha. Buatlah anggaran setiap bulan agar mengetahui arus keuangan untuk bisnis kita lancar atau justru bermasalah. Tipe kepemimpinan yang akan Anda terapkan. Mengapa? Ada 2 tipe kepemimpinan yang ingin diterapkan. Yang pertama, tipe kepemimpinan demokratis. Karena jenis tipe kepemimpinan ini yang disukai banyak karyawan, karena memberikan kebebasan untuk berpendapat, mengembangkan bakat, dan peluang untuk menjadi lebih baik. Pemimpin demokratis adalah pemimpin yang partisipatif dan sangat menerima masukan dari karyawannya. Dalam hal memimpin sebuah organisasi atau perusahaan, tipe demokratis ini selalu mengutamakan komunikasi dan diskusi tim untuk mengambil keputusan bersama-sama. Memiliki pemimpin yang demokratis dengan gaya kepemimpinan efektif juga akan mendorong kreativitas anggota tim, melahirkan karyawan inovatif dengan ide brilian dan gagasan yang dapat membawa perubahan bagi perusahaan, meningkatkan sense of belonging terhadap perusahaan, dan membentuk kerjasama yang solid antar anggotanya. Walaupun mungkin tidak semua ide karyawan akan diaplikasikan untuk kemajuan perusahaan, tetapi setidaknya para karyawan mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang kedua, tipe kepemimpinan karismatik. Karena karyawan akan dengan senang hati melakukan apapun yang dibutuhkan pimpinannya. Misalnya, mulai dari membantu proyek atau ada order baru yang harus segera ditangani, dan diminta melakukan revisi pekerjaan sesuai dengan permintaan klien atau sebagainya. Karena pemimpin perusahaan berkarisma tinggi, karyawan akan mengerjakan pekerjaannya kembali dengan senang hati. Pemimpin dengan tipe kepemimpinan karismatik memiliki karisma atau daya tarik untuk mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang. Karena karyawan akan merasa termotivasi atau bahkan tertarik untuk mengikuti jejak pemimpin yang karismatik. Beberapa pemimpin yang karismatik biasanya sering mempunyai jadwal untuk menjadi pembicara di acara-acara tertentu, karena karisma yang dimilikinya mampu memberikan dampak positif kepada banyak orang. Para pemimpin karismatik tidak sekedar terkenal karena posisi atau kepemilikan terhadap suatu hal, tetapi mereka mampu mengubah arah pandang pengikutnya yang sudah mengakar menjadi suatu hal yang lebih baik lagi. Jelaskan bagaimana cara Anda mengelola mutu. Usaha mendasar yang harus dilakukan untuk menghasilkan mutu, yang pertama, menciptakan situasi menang-menang atau win-win solution, dan bukan situasi kalah-menang di antara pihak yang berkepentingan dengan perusahaan penghasil produk atau jasa. Dalam hal ini, terutama antara pemimpin atau pemilik perusahaan dengan staf perusahaan harus terjadi kondisi yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Perlunya ditumbuh kembangkan adanya motivasi intrinsik pada setiap orang yang terlibat dalam proses meraih mutu produk jasa.
Setiap orang harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus-menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketiga, setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka panjang yang konsisten dan terus-menerus. Yang keempat, memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Dan yang kelima, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan, baik dari anggota maupun pelanggan atau klien. Kemudian menjelaskan mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Etika bisnis ini sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Etika bisnis ini bertujuan untuk menghimbau pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya secara baik dan etis, untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan dan masyarakat luas akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Kemudian tanggung jawab sosial atau yang sering disebut dengan CSR atau Corporate Social Responsibility, ini merupakan suatu konsep bahwa suatu organisasi atau perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap beragam pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, pemegang saham, karyawan, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Aspek tersebut dapat mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian dari etika bisnis perusahaan. Selanjutnya, hasil analisa kasus mengenai sengketa PT Sentul City selaku perusahaan properti dan penduduk Rocky Gerung dari segi etika bisnis. Jika dilihat dari segi etika bisnis, keduanya ini bisa dibilang melanggar etika bisnis, karena tidak jujur dalam melakukan tindakan. Karena dari kedua pihak ini tidak memberikan data yang transparan atas kepemilikan hak tanah tersebut, sehingga terjadinya tumpang tindih kepemilikan tanah. Untuk itu, etika bisnis ini mempunyai peranan penting, karena dapat menciptakan norma, nilai, dan juga perilaku untuk tujuan membangun hubungan yang sehat dan adil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.